Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Maulana dari Universitas Asa Indonesia. Saya mahasiswa Prodi Usaha Wisata semester 5. Jadi teman-teman, kali ini saya mau membahas mengenai konsep bisnis. Ya, baik. Di sini saya mau membahas pertama mengenai konsep bisnis model kanvas dari mulai poin 1 sampai nanti ada poin ke 8 9 sorry, sampai struktur biaya. Jadi teman-teman, ya di sini saya sudah ada model kanvasnya ya. Kita mungkin bahas dari yang pertama dulu, segmen pelanggan. Di sini karena saya mengambil konsepnya fotografi tur alam Indonesia dengan namanya, yaitu nama perusahaannya ya, Lensa Nusantara Travel. Mungkin teman-teman bisa tonton di video-video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana travel saya, kurang lebihnya spesifiknya pun sudah saya jelaskan di PowerPoint di video sebelumnya. Boleh ditonton teman-teman. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada segmen pelanggan. Yang pertama ada pecinta alam dan fotografi. Berikutnya milenial dan Gen Z, dan fotografer pemula hingga profesional. Terakhir content creator dan traveler visual. Ini 4 poin ini menjadi segmen pelanggan saya. Berikutnya yang kedua yaitu nilai solusi. Nilai solusinya ini saya ada beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin, yaitu adalah wisata alam sekaligus edukasi fotografi, pengalaman fotografi autentik dan eksklusif. Berikutnya mentor profesional selama perjalanan. Berikutnya destinasi hidden gems Indonesia, lalu mendorong wisata berkelanjutan, serta cocok untuk memula hingga fotografer profesional. Itu tadi adalah 6 poin dari nilai solusinya ya. Berikutnya poin ketiga yaitu komunikasi dan industri. Di sini saya ada 5 poin. Yang pertama media sosial, Instagram dan TikTok ya, atau semacamnya bisa. Berikutnya ada website dan portofolio online. Berikutnya ada workshop dan pameran foto. Berikutnya ada kolaborasi influencer, dan terakhir menggunakan brosur dan promosi offline. Nah, itu tadi komunikasi dan distribusinya. Lanjut, kita masuk ke tipe relasi dengan pelanggan. Sini ada 5 poin lagi. Yang pertama adalah pendampingan intensif selama tur. Kemudian komunitas alami fotografer, interaksi aktif melalui media sosial, feedback dan evaluasi pasca tur. Terakhir, program membership dan repeat customer. Itu tadi tipe dan tipe relasi dengan pelanggan. Berikutnya poin 5, di sini ada aliran penghasilan. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada 4 poin dari aliran penghasilan saya. Yang pertama adalah penjualan paket tur fotografi. Berikutnya paket unggulan, atau ini salah satu contoh paket dari travel saya nantinya, yaitu Golden Hour Journey, dan juga Hidden Gems of Indonesia. Ya, berikutnya ada workshop dan kelas fotografi, penjualan merchandise dan foto. Di sini ada 6 cerita. Di sini ada kolaborasi brand dan sponsor. Itu tadi aliran penghasilannya. Lanjut ke poin 6, yaitu sumber daya kunci atau key resource. Yang pertama ada mentor fotografi berpengalaman, tim operasional dan tour leader, brand Lensa Nusantara Travel. Berikutnya ada jaringan komunitas fotografi, peralatan fotografi, dan kendaraan wisata. Dan ada kantor dan studio mini yang berlokasi di Jakarta. Berikutnya ke aktivitas, key activities. Di sini ada yang pertama perencanaan dan pelaksanaan tur fotografi. Berikutnya briefing teknik fotografi dan mentoring. Berikutnya ada kurasi destinasi alam dan spot foto.
Berikutnya ada ending session dan evaluasi hasil foto. Berikutnya ada promosi digital, Instagram, TikTok, dan juga website. Terakhir ada workshop dan pameran fotografi. Lanjut ke poin 8, key partners. Yang pertama ada komunitas fotografer dan fotografi alam. Berikutnya ada tour leader dan mentor fotografi profesional. Berikutnya ada penyedia transportasi wisata. Ada juga hotel, homestay, dan penginapan lokal sebagai akomodir. Dan juga ada pengelola destinasi wisata alam. Berikutnya ada influencer travel dan fotografi. Dan terakhir ada vendor alat fotografi. Dan terakhir kita masuk ke poin 9, yaitu struktur biaya. Di sini ada 6 poin ya. Pertama adalah biaya transportasi dan akomodasi. Berikutnya ada operasional kantor dan studio. Berikutnya ada peralatan, alat fotografi, biaya perizinan dan regulasi destinasi. Di sini ada honor, monitor, horror mentor. Kok monitor kedua dong, bukan ya? Horror, mentor, dan tour leader. Honor. Menurut saya tipe banget ya. Honor, mentor, dan tour leader. Dan terakhir ada promosi dan branding. Baik, itu tadi model canvas dari konsep bisnis saya. Konsep bisnis model canvas. Berikutnya kita akan lanjut. Kita akan bahas mengenai buku kerja membangun usaha yang efektif. Oke, ada nama saya dan tim saya. Ya, di sini kita bahas dulu yang pertama ada produk jasa dan konsultasi. Di sini, namanya. Ya, di sini ada produk jasa dan konsultasi, yaitu Lensa Nusantara Travel, penyusunan rencana bisnisnya saya sendiri, Aditya Maulana, ini saya, dan ini jurusan saya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu deskripsi usaha. Di sini ada data A, data perusahaan. Di sini ada nama usahanya, Nusantara Travel, lokasinya di sini. Basis usahanya Tour and Travel, bentuk usahanya CV, lalu ada data pengusaha saya sendiri dengan backgroundnya. Berikutnya ada struktur organisasi. Nah, di sini di pimpinan perusahaannya itu di root ya, direktur utama, disusul dengan manajer operasional, lalu ada manajer keuangan. Lalu poin D, alasan pemilihan bisnis dan sebagai juga analisa pemasaran. Di sini yang pertama adalah paket fotografi tour dan lokasinya di sini Indonesia bagian timur, karena kita mengincar alam, karena khususnya di bagian timur Indonesia itu banyak sekali spot-spot alam yang belum tereksplor ya, makanya mungkin punya ketertarikan sendiri, apalagi faunanya juga yang ciri khas juga, burung-burung di Indonesia Timur sana cocok sekali buat menjadi footage foto nantinya. Berikutnya ini ada promosi, komunitas offline, brosur, media online, dari TikTok, Instagram, ataupun website. Berikutnya ada analisis operasional. Poin ketiga nih teman-teman. Ada desain produk. Di sini ada nama produk biasanya. Ini nama produk biasa saya, Hidden Gems of Wonderland. Ya, di sini ada karakteristik produk dan jasa, yaitu fotografi tour. Manfaatnya memberikan manfaat berupa pengalaman fotografi di alam dan menambah skill dalam melakukan foto di alam. Berikutnya analisis peluang pasar dan pesaing. Ini poin 4 ya. Di sini ada analisis peluang pasar. Tren fotografi di kalangan Gen Z dan milenial menjadi jangan ketertarikan dengan konsep tour fotografi ini. Sangat besar peluangnya jika dimanfaatkan sedemikian mungkin. Ya, karena Gen Z dan milenial ini suka banget yang namanya explore ya. Jadi kita kasih yang seperti ini, menurut mereka mungkin ini anti mainstream, karena tour pada umumnya kan sudah mainstream sekali. Jadi tour saya ini nantinya akan masuk ke, bisa dibilang anti mainstream seperti itu.
Kita lanjut, ini ada tingkat persaingannya masih relatif sedikit atau langka karena sangat dikit sekali ya yang membuka travel dengan konsep fotografi tur alam Indonesia. Gak harus Indonesia juga sebenarnya, di luar negeri sudah banyak teman-teman, cuma mungkin di Indonesia masih limited ya. Kayak ini menurut saya chance-nya besar sekali untuk bisa berkembang. Berikutnya ada poin 5, analisis keuangan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri peruraiannya dari mulai sewa kantor, ada biaya operasional, website dan sistem reservasi, modal branding, legalitas izin usaha ya. Ini total, lalu ada biaya variabelnya. Kalau tadi biaya tetap, nih biaya variabel, ada mentoring fotografi, tour leader, sewa kamera, sewa lensa, atau bahan konsumsi sehat ya, kesehatan, obat-obatan dan lain-lain. Lalu berikutnya ada tenaga kerja, gaji karyawan, lalu nanti di total di jumlah sampai nanti masuk ke pendapatan laba per bulan, total revenue, total cost ya, kurang lebih segini nominalnya teman-teman ya. Berikutnya terakhir ada analisis SWOT. Di sini kita bisa bahas dari strengths-nya dulu. Di sini berbasis foto alam serta didukung kekayaan alam dan kearifan lokal Indonesia. Ini menjadi salah satu kekuatan ya dari produk paket tour saya nantinya gitu, travel saya. Kelemahannya sih di sini, weakness-nya biaya operasional relatif tinggi pastinya karena harus masuk ke pelosok daerah, itu harus punya modal besar ya. Dan juga kelangsungannya dan mungkin transportasi akses ini itu sangat sulit sekali. Tapi kita coba usahakan dulu ya. Lalu pasarnya juga masih terbatas banget karena masih jarang banget, jadi ini hal unik, ini suatu inovasi, gebrakan baru. Jadi namanya baru mulai hal yang berbeda, memang akan struggle di awal. Cuma kalau sudah berjalan, udah settle, wah itu mantep banget sih, itu enak banget sih. Peluangnya di sini meningkatnya tren fotografi di kalangan Gen Z dan milenial, serta potensi pasar domestik dan internasional. Berikutnya terakhir, ancamannya trade, itu persaingan dari destinasi fotografi internasional dan fluktuasi ekonomi yang memengaruhi daya beli wisatawan. Yang tadi saya bilang, di internasional tuh, di luar negeri sudah banyak sekali yang menjajakan konsep tour mengenai fotografi alam. Ya mungkin di Indonesia ini saya bisa mulai dan mungkin bisa berkembang ramai, seperti contohnya walking tour itu sudah ramai kalau nggak salah di Singapura awalnya, dan Indonesia ATM, amati tiru modifikasi, dan sekarang sudah berkembang dengan baik, dikelola dengan kalau nggak salah namanya Jakarta Good Guide dan kawan-kawannya. Seperti itu, mungkin saya bisa menjadi salah satu seperti mereka di kategori fotografi alam Indonesia. Oke, kesimpulannya bisa kita katakan fotografi tour memiliki prospek yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia dengan strategi diferensi layanan, kualitas pengalaman, dan pemanfaatan potensi lokal secara opsional. Ya baik, itu tadi mengenai buku kerja saya yang membahas rencana bisnis atau business plan ya. Dan terakhir kita masih ada lagi, ya, terakhir kita ada membahas mengenai analisa industri dan kompetitor. Ya di sini teman-teman, kita langsung masuk ke poin pertama di analisa industri. Poin pertama itu adalah kecenderungan tren di industri. Di sini ada beberapa status, ada 3. Di sini berdasarkan kekuatannya ya, ada rendah, sedang, tinggi. Di sini kita pairing aja dengan mungkin sekiranya cocok atau tidak dengan perusahaan kita nantinya. Di sini ada peningkatan income penduduk ya sedang, karena kita menggunakan orang-orang yang pastinya sudah ahli di bidangnya. Kita nggak bisa memastikan bahwa penduduk setempat pun sudah ahli di bidang fotografi. Jadi mungkin kita perlu menggunakan eksternal untuk keberlangsungan atau operasional tournya. Tapi mungkin ini income penduduk bisa dari ya UMKM-nya atau segala macamnya bisa dimanfaatkan. Berikutnya ada biaya logistik, ini tinggi.
ini mahal pastinya logistiknya ya. Peningkatan kesehatan juga riskan sekali, perkembangan teknologinya ya tinggi. Nah, tren bisnisnya ini bisa dikatakan tinggi juga. Berikutnya ada 5 model kekuatan kompetitif. Dari 5 ini 3 rendah dan 1 sedang dan 1 tinggi. Rendahnya itu di poin pertama, yaitu persaingan di antara perusahaan yang ada, daya tawar pembeli. Berikutnya ada ancaman pemain pengganti, dan sedangnya ada di ancaman pemain baru, bisa dikategorikan sedang, dan daya tawar pemasok itu tinggi. Jadi itu 5 poinnya tadi, 5 model kekuatan kompetitif. Berikutnya ada jenis-jenis industri dan peluang mereka yang mereka tawarkan. Pertama ada industri yang sedang berkembang, ini masih sedang ya. Berikutnya ada industri terfragmentasi, ini rendah. Industri yang sudah kalau skipnya jauh ya. Industri apa ini? Ya ini sedang. Industri menurun, ini rendah. Industri globalnya tinggi. Ini ada kompetitor langsungnya sedang, kompetitor tidak langsungnya sedang, kompetitor mendatangnya tinggi. Karena saya ada rasa ini bakal menjadi suatu opportunity bagi mungkin para pelaku pariwisata ke depannya melihat mungkin chance-nya besar, jadi mungkin kompetitornya akan banyak yang mendatang. Di sini ada sumber intelijen kompetitor. Di sini saya hampir checklist semua terkecuali yang membeli produk dari kompetitor, karena sangat minim ya, karena jarang juga. Saya juga konsepnya ini inovasi, baru memulai, belum ada pelakunya juga di Indonesia, atau ada cuma better, mungkin saya akan bikin sendiri dengan inovasi yang saya buat nantinya. Berikutnya ada kisi-kisi analisis kompetitif. Nah, di sini ada bagaimana melawan pesaingnya. Semua poinnya saya approve. Di sini juga gagasan bagi pasar untuk dikejar, saya approve. Sumber utama keunggulan kompetitifnya, saya hanya tidak approve di biaya rendah atau volume produksi tinggi dan hambatan masuk atau monopoli. Ya, itu tadi mengenai model canvas ya, analisis bisnis sampai ke analisa industri dan kompetitor. Ya, balik lagi, saya harap ini semua bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah saya plankan bisa terwujud nantinya di masa yang akan mendatang, dan semoga pembelajaran ini juga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman ingin juga seperti saya mau buat mungkin nanti perusahaan ke depannya. Kebetulan saya anak travel, jadi saya mau bikin tour and travel lah ceritanya, dengan konsep sesuai dengan hobi saya dan tetap di major saya, yaitu major saya pariwisata dan hobi saya di fotografi. Jadi saya mau gabungkan ya. Semoga ini menjadi ide yang baik dan pastinya berguna juga buat yang para wisatawan nantinya ya. Dan mungkin berguna juga Pak buat para pelaku pariwisata ke depannya, karena ini sebagai inovasi juga, boleh untuk ditiru atau boleh dilakukan juga, diramaikan trennya, karena ini seru banget sih konsepnya. So, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton saya kurang lebih 20 menit. Jangan lupa di like dan subscribe channel Hairani Tari Janstein. Di situ banyak video-video bermanfaat, teman-teman bisa tonton semua videonya. Mungkin ada teman-teman yang sedang mencari tahu mengenai awal mula ingin membuat perusahaan, tonton di channel Hairani Tari Jan. Di situ banyak banget tips and triknya, dan diajarin juga bagaimana analisis SWOT-nya sampai ke analisis industri dan kompetitornya, banyak deh. So, sekali lagi saya Dika Maulana, mahasiswa Universitas Indonesia, Prodi Wisata semester 5, pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah lainnya. Sekali lagi saya tutup, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.